Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Subhan Fauzan dengan NIM 21130260024 dari kelas B Klinis 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid. Pokok pembahasan yang akan dibahas kali ini ada 5, yaitu pertama, definisi, yang kedua, jenis koloid, ketiga, perbedaan larutan, koloid, dan suspensi, yang keempat, sifat koloid, dan terakhir yaitu pembuatan koloid. Sekarang kita masuk ke pokok pembahasan pertama, yaitu definisi. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Di dalam koloid terdapat dua fase, yaitu fase terdispersi dan fase pendispersi atau medium pendispersi. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan kedua, yaitu jenis koloid. Jenis koloid ini terbagi dalam beberapa macam, tergantung pada fase pendispersi dan fase terdispersinya. Jika fase pendispersinya padat dan fase terdispersinya padat juga, itu dinamakan sol padat. Jika fase pendispersinya padat dan fase terdispersinya cair, dinamakan emulsi padat. Dan jika fase pendispersi padat dan fase terdispersinya berbentuk gas, dinamakan buih padat. Kemudian, jika fase pendispersi cair dan fase terdispersinya padat, dinamakan sol. Kemudian, fase pendispersinya cair dan fase terdispersinya cair juga dinamakan emulsi. Selanjutnya, jika fase pendispersinya cair dan fase terdispersinya gas, dinamakan buih. Selanjutnya, fase terdispersinya gas dan fase terdispersinya padat dinamakan aerosol padat. Dan jika fase pendispersinya gas dan fase terdispersinya cair dinamakan aerosol. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan masing-masing koloid. Yang pertama ada sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi atau batuan permata. Batuan rubi ini merupakan padatan dari kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida. Sehingga dari sini bisa dilihat kalau padatan kromium itu sebagai fase terdispersinya dan padatan aluminium oksidanya itu sebagai medium pendispersinya. Selanjutnya yaitu emulsi padat. Emulsi padat ini memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya itu agar-agar. Agar-agar terbuat dari air yang sebagai fase terdispersinya yang dicampur dengan bubuk agar-agar sebagai medium pendispersi. Pada saat pembuatan agar-agar, bubuk agar-agar itu dipanaskan dalam air. Serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Pada saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat kembali. Jadi pada agar-agar itu partikel air terdispersi atau tersebar ke dalam partikel agar-agar. Selanjutnya yaitu buih atau busa padat. Memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam padatan. Contohnya yaitu spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tetapi ketika
dipencet, ternyata isinya itu udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebar dalam medium padat. Selanjutnya, yaitu Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi, bedanya Sol dengan Sol padat terletak pada medium pendispersinya. Kalau Sol padat mediumnya padat, sedangkan Sol mediumnya itu cair. Contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, di antaranya kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat yang dimana sebagai fase terdispersinya inilah yang mengalami penyebaran di dalam medium cair yang sebagai medium pendispersinya yang berupa air. Selanjutnya yaitu emulsi. Nah, emulsi ini itu dia fase terdispersinya dan medium pendispersinya itu berupa cairan. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak dapat saling bercampur. Contohnya yaitu susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar ke dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini mempunyai level kepolaran yang berbeda, maka dua zat ini tidak bisa bercampur dengan sempurna, sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. Selanjutnya, yaitu buih. Bedanya dengan buih padat tadi, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas di dalam medium pendispersi cair, atau bisa juga disebut dengan gas yang terdispersi di dalam cairan. Contohnya buih sabun, karena adanya udara sebagai fase terdispersinya yang terjebak di dalam larutan sabun sebagai medium pendispersinya. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaring atau lapisan yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara. Selanjutnya yaitu aerosol padat. Aerosol padat ini memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan itu mengandung padatan berupa timbal, karbon, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran yang tidak sempurna dari mesin. Maka dari itu, ketika kita melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, terkadang kita akan merasakan seperti kelilipan karena adanya padatan sebagai fase terdispersi di dalam asap yang sebagai medium pendispersinya. Kemudian selanjutnya aerosol. Aerosol ini memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi berupa gas. Jadi perbedaan aerosol dengan aerosol padat tadi terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya itu parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai medium pendispersinya. Kita kemudian masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Seperti yang bisa kita lihat di layar, jika larutan itu dia tuh homogen, tidak dapat dibedakan walaupun menggunakan mikroskop ultra. Kemudian koloid secara makroskopis bersifat homogen tetapi heterogen jika diamati dengan mikroskop ultra. Kemudian suspensi yaitu heterogen. Dan larutan kemudian
partikelnya itu berdimensi lebih dari 1 nanometer. Dan jika koloid, dia itu partikelnya dimensinya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan jika suspensi, diameternya lebih dari 100 nanometer. Larutan terdiri dari satu fase, koloid 2 fase, dan suspensi 2 fase juga. Larutan itu dia stabil dan tidak dapat dipisahkan. Jika koloid juga sama, stabil dan tidak mudah dipisahkan, dan suspensi itu dia tidak stabil dan mudah terpisah. Kemudian larutan itu tidak dapat disaring, kemudian koloid itu dapat disaring tetapi menggunakan penyaring ultra, dan jika suspensi itu dia dapat disaring. Kemudian larutan itu dia penampilannya jernih, jika koloid itu dia keruh sampai jernih, dan suspensi itu penampilannya keruh. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan keempat, yaitu sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama yaitu efek tindal. Efek tindal merupakan penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Partikel dari larutan lebih kecil dari partikel koloid, karena partikel koloid lebih besar dari larutan, sehingga berkas cahaya itu dia bisa dihamburkan, seperti yang terlihat di layar. Kemudian yang kedua yaitu gerak Brown. Gerak Brown merupakan gerak acak atau gerak tidak beraturan dari partikel koloid. Hal ini dapat dilihat hanya dengan mikroskop ultra alias tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Partikel ini bergerak acak karena adanya tumbukan. Kemudian kita lanjut ke sifat koloid yang ketiga, yaitu adsorpsi. Adsorpsi merupakan proses penyerapan atau biasa yang diserap itu adalah ion-ion oleh partikel koloid. Hal ini dapat terjadi karena luas partikel koloid itu cukup besar sehingga ion-ion dapat menempel di permukaannya. Karena koloid itu mampu menyerap ion-ion, maka koloid dapat bermuatan sesuai dengan muatan ion yang diserapnya. Selama koloid bermuatan, koloid ini tidak akan menggumpal karena ion-ion yang sejenis tersebut akan saling tolak-menolak. Kemudian kita lanjut ke sifat koloid yang keempat, yaitu koagulasi koloid. Koagulasi koloid adalah proses penggumpalan partikel koloid karena koloid bermuatan jika dihubungkan dengan muatan sejenis akan tolak-menolak, sehingga tidak akan menggumpal. Namun lain halnya jika muatan koloid dinetralkan, sehingga tidak ada lagi yang tolak-menolak, sehingga koloid bisa saling menyatu atau berkelompok sehingga terjadi koagulasi. Lanjut ke sifat koloid yang kelima, yaitu dialisis. Dialisis adalah proses pemurnian koloid dari ion-ion pengganggu dengan menggunakan membran semipermeabel. Ketika dialirkan air, koloid akan mendorong ion keluar. Karena ukuran ion-ion pengganggu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan koloid karena ukurannya lebih besar tidak dapat menembus membran semipermeabel. Proses ini diterapkan dalam dunia nyata, yaitu contohnya cuci darah. Kemudian sifat koloid yang keenam yaitu elektroforesis. Elektroforesis adalah pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Koloid bisa bergerak dalam medan listrik karena koloid itu bermuatan, di mana pada elektroforesis kutub negatif itu disebutnya katoda atau katode, dan kutub positif disebut anoda atau anode. Selanjutnya ke sifat koloid yang ketujuh, yaitu koloid liofil dan liofob. Sistem koloid Sol merupakan jenis yang zat terdispersinya yaitu padat dan mediumnya cair. Secara umum, Sol itu dibagi menjadi dua, yaitu liofil dan liofob. Sol liofob adalah antara partikel zat terdispersinya tidak dapat menarik mediumnya atau tidak terjadi interaksi, jadi sifatnya itu cenderung encer. Kemudian sol liofil. Sol liofil ini adalah partikel zat
partikel zat terdispersinya suka atau dapat menarik mediumnya. Hal ini terjadi karena antara partikel zat terdispersi dan mediumnya terjadi interaksi atau gaya tarik-menarik yang biasanya terjadi akibat adanya ikatan hidrogen. Sifatnya lebih kental dari liofob sehingga ukuran partikelnya lebih besar, sehingga gerak Brown pada liofil tidak besar. Kemudian sifat koloid yang terakhir yaitu koloid pelindung. Sol liofil bisa digunakan sebagai koloid pelindung terhadap sol liofob, di mana partikel-partikel sol liofil akan mencoba melindungi sol liofob sehingga meskipun misalnya ada larutan elektrolit, sol liofil akan melindungi sol liofob dari terjadinya koagulasi. Kemudian kita lanjut ke pokok pembahasan kita yang terakhir, yaitu pembuatan koloid. Di gambar dapat terlihat cara-cara pembuatan koloid. Yang pertama itu dari larutan dikondensasikan kemudian menjadi koloid. Kondensasi itu adalah proses pembuatan koloid dari larutan tadi. Kondensasi itu ada 5, dibagi lagi menjadi 5, yaitu pengendapan, dengan redox, dengan penggantian pelarut, dengan substitusi, dan dengan hidrolisis. Kemudian yang satunya lagi yaitu pembuatan koloid dari suspensi dengan didispersikan. Dispersi adalah proses pembuatan koloid dari suspensi yang dari partikel yang besar kemudian diubah menjadi partikel yang kecil. Dispersi sendiri terbagi menjadi 4 lagi, yaitu dengan cara mekanik, dengan Buser-Bredig, dengan homogenisasi, dan peptisasi. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen saja ya di bawah. Terima kasih.